yang bikin minum beliau sendiri, kiai dewi sendiri. Yang kedua, masak dewi, gimana tamu. Waktu itu yang datang saya bersama rombongan sak mobil. Yang ketiga, beliau membatalkan undangan di luar karena di rumahnya ada tamu. Padahal undangan itu undangan bupati. Bupatinya ditelepon. Sepurane kula mboten iso tekon. Teng griya kula ketekan tamu. Guys itu kok. Jadi ngladeni tamu, ngladeni aku ambek rombongannya. Itu mulai pagi sampai jam 5 sore. Mangan ping pindho, teko mangan. Karena dikono suwe akhirnya dikene mangan maneh sore. Dimasakno dhewe. Saya masih ingat betul. Masakannya itu apa? Karena beliau laki-laki, masaknya gak saya macam-macam. Sambal kacang juga. Jadi nyambel kacang diiris-iris. Nah, dinyacet PTP. Jak mangan bareng tamunya. Itu gawe dhewe, masak dhewe, Pak. Lho ya kok masak piyambak? Bunyae teng pundi? Anu, iki mak nang pasar. Blonjo kabeh. Guru mulai-mulai masak dhewe. Bayangkan kan, pemane aku habis sampean ketekan gayung terus kon masak dhewe kirimen. Kirimen. Tukokno kok ora iso, ngono dhuwit. Itu kok ora iso. Lho tapi beda, fadilahnya beda. Fadilah tuku ambek masak dhewe itu wis beda dhewe. Makanya muda ambek diduki aku aja sudah beda. Ngono. Nah, itu karena kemuliaan seorang tamu dan mulianya tamu itu membawa banyak manfaat. Bagi siapa? Bagi pemilik rumah. Sing duwe omah iki oleh rahmat Allah. Ya Ali wa Ali. Isna gawe sapa sira? Al ma'rufah itu bagusan. Walau ma'as safalati senajan sartane wong kang asor. Kala matur sapa Sayyidina, sapa Ali Sayyidina. Wa ma niku napa as-safalatu utawi wong kang asor. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza wu'idu. Alladzi yaiku wong idza wu'idu tatkala den tuturi lam yatta'id mongko ora nrimo pitutur sapa alladzi. Wa idza zujira nalikane den cegah lam yang zajir mongko ora nglereni sapa alladzi. Wala yubali lan ora peduli bima kelawan barang kala kang ngucap. Wa malan barang kila kang den ucapaken lahu maring alladzi. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Jangan pernah membatasi kebaikan kepada siapapun. Kata Rasulullah, jangan kalah kamu mencegah kebaikan, makruf, walaupun kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran. Sampeyan ngandani wonge gak nurut, sampeyan tinggal. Itu berarti sampeyan ngrewani setan, wong itu gak nurut. Sampeyan medhit nang wong sing medhiti sampeyan. Sampeyan dolim kepada orang yang menzolimi sampeyan. Itu berarti sebenarnya sampeyan nuruti karepe setan. Jangan pernah membatasi kebaikan itu kepada siapapun. Maksudnya tawonge golongane bendoa-bendoa. Lakukan kebaikan bagi mereka. Barangkali kebaikan sampean itu akan memberikan hidayah bagi mereka. Jadi wong sing ruwet-ruwet tuh jadi tinggal. Ruwet sama tinggal, ruwet tambah budeli. Ketika sama melakukan hal yang baik kepada siapapun, ojo ndelok wong itu sapa. Jadi kita itu jangan pernah membedakan siapa orang yang di hadapan kita. Gak usah dibedakan, padakno kabeh. Bahwa ketika sama melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu kepada siapapun. Gak peduli muslim, gak peduli non
Muslim. Gak peduli wong apik, gak peduli wong elek. Pokoknya lakonono perkara sing apik. Jangan pernah membedakan kebaikan. Walaupun kata Rasulullah, orang itu tidak pernah mendengarkan kebaikan yang dia dengar. Orang itu tidak pernah mencegah sesuatu yang diperintah itu mencegah oleh orang lain. Ikulah wong LE pola. Sing ono aku bisa main ini kan adanya dendam saja. Sing ono lho awake dhewe. Ojo campur wong percuma wong iki buat apa tak ngaji lho gak gelem. Tak jahit tak contohi lho gak gelem. Wis tinggalin ae. Lho itu namanya sama mencegah kebaikan. Lho wong gak gelem ya jangan. Dijak gak gelem ya kumpul ono. Siapa tahu nanti suatu saat dia akan lepas lemah hatinya. Kemudian gelem melok sampean untuk melakukan kebaikan. Gak usah dikirimi, gak usah dikei berkat. Oh, ora tau kei berkat ya. Loh, jangan begitu. Gak usah api-api wong iku wong gak karu-karuan. Jangan nyungsep-nyungsep dhewe ning neraka. Iku padha sampean ngrewangi setan. Setan dirumuskan orang itu ke dalam neraka, kemudian sampean mengiyakan. Lah kok iso mengiyakan iya? Karena sampean tidak mau berbuat baik kepada mereka. Jadi perilaku baik itu tidak dibatasi oleh kepada siapapun. Sama ngakoni apik nang sapa wae oleh. Dan itu wajib. Sama ninggalno perkara elek kepada siapapun wajib. Oh gak apa-apa lho. Sama dhewe apa nang bapak sing liwat wong iku ae. Lho mulai itu tidak boleh. Walaupun kepada siapapun hal buruk itu harus dicegah. Amal ma'ruf nahi mungkar itu kepada siapapun, tidak perlu punya dibatasi. Oh, itu nang wong iku apik aku tak apikane, wong iku elek aku tak elek. Itu tidak boleh begitu. Kepada siapapun kita harus berbuat baik. Oh, masa wong iku elek sampean, benci sampean, ya sampean masih punya kewajiban untuk berbuat baik. Tidak akan mungkin lepas kewajiban kita melakukan hal baik itu, walaupun kita berhadapan dengan orang buruk. Kata ambil hayawan loh Pak, ambil hewan itu. Kalau hewan itu tidak mengancam keselamatan kita, awal dulu kalian mata ini. Tapi hewan itu kemudian mengancam keselamatan kita, ya boleh kita membunuh karena membela diri. Tapi kemudian ono ulo mlaku dengan sampean gak apa-apa sampean toto. Dolen itu namanya. Sampean ono apa jenenge tikus gak lapo-lapo, yo gak nyemen sampean dijobo, gak mangan gak cukup tempe sampean. Kei obat. Yo kalau nek tikus iki sama sampean terus merusak, boleh. Kemudian dibunuh. Tapi nek enggak ya jangan. Itu ning setan, ning kewan. Lalu terus nang makhluk Allah sing mulya jenenge menungso terus ya Allah. Kan tetap saja kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Walaupun menungso itu ngeleki sampean, jangan pernah melakukan keburukan kepada orang. Wong dolim nang sampean, mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Ketika sampean dolim kepada orang yang menzalimi sampean, sampean dihukum oleh Allah. Ojo terus, bahwa iki wis elek nang aku ya elek nang wonge, ndak boleh begitu. Yang boleh cara fikih itu ngene, nek sampean ditempeli wong, sampean oleh balas nempeli. Tapi kapasitasnya sama, kekuatannya sama, iso Allah. Wonge nempeli sampean, kekuatan misalnya 30 kilo, sampean oleh balas, tapi ya ukurannya sama-sama 30 kilo, iso balas ini. Kan gak iso. Ketika sampean ditempiling kekuatan 30, sampean mesti nempilingnya kekuatan 50. Soalnya dibalas dendam. Ini yang gak boleh. Ketika Sayyidina Umar perang dengan Kanjeng Nabi, wong kafir kan dipateni di Sayyidina Umar. Tiba-tiba wong kafir itu wis karek bacok tok ini lho. Wong kafir itu tiba-tiba ngidoni Sayyidina Umar, didoni Sayyidina Umar. Muak kalau Sayyidina Umar didoni, cara sampean lho kasih didoni lah dipentel itu ayo wis gak karo-karuan makle. Iki didoni cu. Lho ngono wis Sayyidina Umar gak iso dipateni, wong kafir dicono. Ditakoki mek sahabat, "Lho, napa gak sampean pateni Sayyidina Umar?" Kalau saya membunuh tadi sebelum saya diludahi, maka membunuh saya ini pahala di hadapan Allah. Tapi kalau kemudian saya membunuh sebab saya diludahi, ini berarti
nafsu. Berarti mateni iku gak krana Gusti Allah. Mateni iku krana loro hati. Makanya dia saya lepaskan. Ojo sampai aku mateni ini bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Nah, aku mateni karena nafsu gak akan ganjarane menurut Allah Taala. Nah, kira-kira sama umpamanya balas dolime wong, iso sampean balas dolime wong sesuai dengan kezalimannya. Mesti kan luwih nemen. Ngono, wong misalnya goroi sampean 1000, terus sampean iso goroi 10.000. Kalau alasannya sampean tahu digoroi, itu kan tidak imbang namanya. Makanya diusahakan, berusaha untuk tidak melakukan hal buruk kepada siapapun, walaupun kepada orang yang membenci sampean sekalipun. Termasuk orang-orang yang dikagumi oleh surga, selalu diimpikan, selalu dipanggil oleh surga. Itu orang yang tidak mempunyai hati balas dendam kepada siapapun. Gak ada hati balas dendam. Dia sing sabar, jadi wong iki sing sabar. Ya. Kalau kemudian sama ndak mampu menahan kesabaran itu, ya segera istighfar, wudu, sembahyang, kalau ya turu. Nanti hati ini muring-muring itu turu. Daripada hati ini terus berpacu dengan kemarahan. Loh, tapi yo angel ngono iku wong jenenge menungso. Jenenge menungso iku yo angel. Kongkon sabar, kapan sabar itu? Akhirnya sabar kapan? Yo mati. Sabar itu tidak ada batasnya. Batas sabar itu adalah mati. Sama mati baru kesabaran itu batas selesainya kesabaran. Nah, ini tidak boleh. Orang itu kata Rasulullah, kepada siapapun, baik orang yang membenci sampean, maka lakukanlah kebaikan kepada orang itu. Jangan pernah memutus kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapapun. Nah, ini moderasi Rasulullah itu seperti itu. Sehingga Rasulullah itu, kalau Allah Ta'ala menyampaikan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat orang yang paling sabar dan punya belas kasihan kepada siapapun. Gak batasi kebaikan Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi itu cara Kanjeng Nabi itu membatasi kebaikannya, maka Kanjeng Nabi gak mungkin nang pasar terus dulang wong Yahudi, kudu wong Islam bedino sampai akhir hayatnya. Nah, kalau kemudian kebaikan itu dibatasi hanya khusus kepada orang-orang mukmin, hanya khusus kepada orang-orang muslim, maka Islam ini bukan rahmatan lil alamin. Lah alamin itu isinya kan macam-macam, Mbak. Alamin itu ono sampean sing api-api iki. Ono sing ruwet-ruwet ing jaba ono sing kafir, ono sing mukmin, ono kewan, ono tumbuhan. Ada segala sesuatu yang menjadi ciptaan Allah. Ini alamin semua. Nah, kalau kemudian sifat Islam ini adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada alam semesta, ini berarti kan tidak dibatasi lah kebaikan kita. Tapi sapa wae kita kudu timbul kasih sayang, timbul hormat. Jangan ada rasa bangga diri, bahkan mendolimi orang lain. Contoh, sampean nek ambil adik cilik, kira-kira apa ini? Tapi aku tahu ngaku ini sembahyangku jamaah terus. Lah adik cilik itu kan gak tahu jamaah. Mesti api aku, tidak bisa begitu. Adik cilik itu masuk gak tahu jamaah tapi gak tahu ngelakoni dosa. Api ini, sing jamaah ngelakoni dosa, ambil sing gak tahu ngelakoni, ambil sing gak tahu ngelakoni dosa. Ambil wong tua itu biyen gak karu-karuan. Lah aku mulai pengen dadi api, dadi wong apik. Wong sing luwih tua itu sudah banyak melakukan kebaikan. Karena umur luwih akeh kok sampean. Sedangkan sampean yang baru berumur sakmene iki 40, 50, kebaikannya baru berapa tahun? Mereka-mereka yang umurnya 80 tahun kebahagiaannya sejak lama. Terus apa ini sama dengan mereka? Ya tetap bagi mereka. Maka tidak ada pandangan buruk bagi orang lain.
Delok arek cilik yo apian arek cilik iku mau. Delok wong tua yo apian wong sing luwih tua. Jadi posisi kita selalu merendahkan diri. Tapi jangan jadi orang yang rendah. Merendahkan diri itu artinya tidak pernah bersifat sombong. Karena kebaikan orang lain itu pun kita juga tidak tahu bagaimana dia melakukan kebaikan. Awal diri sing kata ikhlas ya kurang mesti ikhlas. Orang lain yang melakukan kebaikan sing sampean delok koyo-koyo gak ikhlas ternyata ikhlas kita juga tidak tahu. Maka pandangan kita menjadi pandangan yang baik. Terus jangan pandangan buruk. Jika melihat keburukan orang lain belum berarti orang itu buruk di mata Allah. Sama delok wong elek itu belum mesti mereka itu buruk di hadapan Allah. Sama melihat diri sampean baik belum tentu baik di hadapan Allah. Sama melihat orang yang lebih buruk dari sampean belum tentu orang itu buruk di hadapan Allah. Sama melihat kebaikan sampean belum tentu sampean baik di hadapan Allah. Maka pandanglah setiap orang yang ada di hadapan sampean itu orang-orang yang lebih baik dari sampean. Jadi tidak dengan pandangan rendah. Kalau kemudian sama diberikan kesempatan di hadapan mereka, itu bukan berarti sampean lebih baik dari mereka. Kebetulan saja sampean dikei amanah oleh Allah Ta'ala untuk berbicara sesuatu yang baik di hadapan orang-orang itu. Barangkali orang-orang itu juga bisa ngomong seperti sampean yang baik. Cuma sampean gak ruai. Tapi jangan kemudian menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri kan harus tahu gak sopo-opo, padahal sampean ngerti. Nah itu tidak boleh. Itu namanya kitmanul ilmi. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Orang yang kitmanul ilmi itu dibenci oleh Allah. Jadi sampean nek ngerti yo lakonono. Jangan terus kemudian aku gak iso sampai nyemburiai. Kapan sama melakukan hal baik? Kalau kemudian sama nuruti setan. Setan itu keinginannya sampean dicegah untuk melakukan hal yang baik. Caranya setan ini apa? Ura-ura hati sampean supaya sampean merasa menjadi orang yang rendah, ngerasa jadi orang yang bodoh, sehingga ketika sampean merasa rendah, merasa bodoh, sampean tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Gak wis, aku mau nang masjid, gak pantas aku nang masjid, wong aku wong elek. Terus kapan sampean kate berbuat baik? Gak sido kan? Lereng, gak itu berbuat baik. Kenapa? Karena sampean membatasi diri sampean dengan merasa bahwa sampean orang buruk. Ketika sampean ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baik, maka lakukanlah segera. Karena kesempatan itu tidak akan mengulang dua kali. Sekali sampean ada kesempatan untuk melakukan baik, lakukanlah kebaikan itu. Jangan ditunda. Wong nek nunda-nunda kebaikan itu kayak wong ngekum pakaian. Dikum pakaiannya, semakin lama bukan semakin bersih, tapi semakin lama semakin bau, ya kan? Wis ambu, baru diubah merotoli. Nah begitu pula dengan kebaikan kita. Kebaikan kita itu ketika tidak kita tularkan kepada yang lain, maka kebaikan itu tidak akan berkembang. Sama ngerti yo, masih satu huruf sampaikan. Ya, sampaikanlah walaupun satu huruf, satu ayat, sampaikan. Nah, itu artinya apa? Perintah itu amar ma'ruf itu melakukan kebaikan. Jangan pernah membatasi kebaikan kepada siapapun, karena pandangan kita belum tentu sesuai dengan pandangan Allah. Pandangan buruk yang menjadi pandangan sampean belum tentu buruk menurut Allah. Baik menurut sampean juga belum tentu baik menurut Allah. Maka yang aman seperti apa? Tindakan yang aman dan lakukanlah kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Jangan pernah membedakan orang. Wong iku soge, wong iku melarat, wong iku apik be sampean, wong iku benci be sampean, maka lakukanlah kebaikan bagi mereka. Dan itu adalah kesempatan sampean untuk melakukan sebuah kebaikan. Niscaya ketika Allah Ta'ala sudah mencegah sampean untuk melakukan kebaikan, repot saja. Contoh misalnya, salah satu di antara tanda-tanda yaumil kiamah adalah orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Berarti maknanya pada waktu itu semua orang dalam keadaan kaya. Sementara orang semua dalam keadaan kaya, ada nggak orang yang mau menerima sedekah? Wong wis ngrasa sugih.
Aku ki wong sugih kok sedekah. Berarti kamu merendahkan saya. Berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah. Lah aku itu wong sugih kok kei zakat. Berarti kamu merendahkan saya. Berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berzakat. Zakat wajib, sedekah sunnah. Orang sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang wajib, tidak bisa melakukan sesuatu yang sunnah, tidak bisa mendekati yaumil kiamat. Nah saiki sementara sampean masih bisa berzakat, masih mau ada yang menerima zakat, sedekah sampean bisa sedekah, masih ada yang mau menerima sedekah sampean, lakukanlah kebaikan itu dengan semangat. Mumpung sampean sik ketemu karo kesempatan untuk melakukan kebaikan. Niscaya ketika zaman diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala dan zaman tidak menemukan tempat untuk melakukan kebaikan, repot semua. Meski batasan Allah Ta'ala gak maksimal, melakukan kebaikan kita dibatasi, kan repot. Ya, nah makanya jangan pernah membatasi kebaikan yang zaman lakukan. Mumpung Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, lakukanlah kebaikan itu maksimal, semaksimal mungkin. Apa iso sampean, sak iso sampean, sak duwe sampean, sak mampune sampean, duwe akal ya akal sampean yang dilakukan dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan, sampean duwe kekuatan ya kekuatane sampean manfaatkan untuk kebaikan. Dunia sampean ya, dunia sampean ini manfaatkan untuk sebuah kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah kebaikan itu mumpung sampean masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau sudah kesempatannya ditutup ya Allah Ta'ala, sampean sudah tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Dan itu akan menjadi problem bagi kita ketika kita sudah tidak bisa melakukan kebaikan. Bon, ada pertanyaan? Ya bener ya Gus. Iku angel boleh wong nrimo sedekah. Iya. Itu Bapak pernah ngomong. Dan sekarang itu kayaknya kita sudah wis agak-agak mengalami. Contoh misalnya bagian beras zakat itu. Beras zakat itu kan harus sampai kepada 8 asnaf. Di antaranya adalah fakir miskin. Kadang-kadang panitia zakat itu katanya ngelebokno beras zakat itu wong iki gelem nrimo apa gak. Wong iki termasuk fakir miskin apa gak. Kadang-kadang angel. Kok dikekno wong iki apa nolak terus apa jenenge tersinggung. Dikekno tersinggung. Loh ini sudah kita alami sebenarnya. Saya kira misalnya kalau zaman dulu misalnya zaman ngekei ana wong jeng-jeng wong amin kei 500 wis seneng. Saiki sampean kei 500. Ngamen muring-muring, duwe apa itu marai sampean? Karena sing gede ya. Iya, karena sing gede nek. Ya itu kan sudah merupakan sebuah kesulitan. Kalau dulu sekecil apapun kita bisa melakukan kebaikan, kalau sekarang nek gak gede gak iso. Ini sudah merupakan satu fase di mana orang itu sudah ada kesusahan untuk melakukan kebaikan. Kepada siapa, waktunya kapan? Itu wis ada batasan. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan waktu di mana kita susah melakukan kebaikan, itu kan susah, Pak. Repot kita ini. Wong menungso itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang selamat di hadapan Allah, orang yang ingin ketemu Allah Ta'ala adalah orang yang melakukan sebuah kebaikan. Nah, kalau kemudian kita tidak ketemu ambil kesempatan untuk melakukan kebaikan kan susah. Dan itu kayaknya kita sudah ngalami. Walaupun tidak betul-betul susah betul, tapi sudah ada batasan-batasan. Yang tadi malaikat Rahman tidak masuk rumah kalau ada gambar. Apa ada yang berpendapat bahwa gambar foto juga termasuk gambar? Oh iya. Nah, artinya begini. Hadis ini yang dimaksudkan adalah gambar yang dibikin patung sampean utawa nglukis. Nah, lukisan sama jenggawe. Maksudnya itu gambar, tapi jangan terpaku dengan gambar atau patungnya saja, gitu. Karena apa? Karena kebaikan
sebuah tempat itu ketika seseorang itu betul-betul ini apa namanya mengakui kekuasaan Allah. Sehingga bagi mereka yang punya gambar, punya patung-patung yang tadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu akan menghalangi rahmatnya Allah, itu gambar dan patung yang kemudian menyelewengkan hati dan otak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempengaruhi hati kita. Mempengaruhi hati kita untuk ingat kepada Allah. Nah, kemudian nek sampean duwe foto nih bapak sampean dicetelno itu, ya ndak apa-apa. Asalkan sampean ndelok foto itu terus Fatihah. Saya pernah tanya neng kiai saya, Yai, kenapa di rumah-rumah para ulama itu wakeh foto nih? Padahal kan disampaikan oleh Rasulullah bahwa gambar-gambar itu menolak rahmatnya Allah, malaikat yang masuk. Kenapa ada foto-foto banyak ini? Beliau bilang begini, dipasang foto itu adalah tujuan kebaikan. Kebaikannya apa? Ketika kamu melihat foto, maka kamu ingat kirim Fatihah kepada yang di foto itu, Pak. Cara sampai masang foto nih bapak sampean, ketika sampean mandang foto nih bapak sampean segera membaca Fatihah untuk bapak sampean. Punya potensi kebaikan, punya potensi lebih untuk melakukan kebaikan, sah kalau begitu. Tapi kalau kemudian sampean melihat foto, terus foto itu bikin melupakan sampean kepada Allah, contoh misalnya. Sampean delok fotone wong muda, wayu, muda, pawuti, ngono. Sampean gak duwe sing ngene. Delok ngene iki lali nang Gusti Allah. Ngene iki sing gak oleh menghilangkan roh. Ya sakjane gak cuma foto-foto di rumah. Handphone sampean barang lek gambare wong ayu ngene iki. Wong bojo sampean yo gak pate ayu ae. Soalnya sama juga wong ayu. Woi, foto ngene. Itu juga sudah mengurangi rahmat. Jadi esensi yang diambil sebenarnya. Esensi. Ya, ketika Rasulullah di rumah Rasulullah itu, ketika Rasulullah datang dari bepergian, Aisyah itu rumahnya Rasulullah itu ono selambu. Sing selambu itu ono gambar. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah tidak mengatakan ini haram. Tidak mengatakan haram, tapi Rasulullah semua diinggilno. Selambu itu merah diinggilno. Artinya apa? Kalau dipasang. Tapi tidak ada kata-kata haram. Rasulullah mengharamkan tidak ada. Nah, sehingga esensi sebenarnya yang kita ambil itu. Esensi kebaikan silahkan. Ketika nama sama gambarnya kiai, gambarnya habaib. Kalau kemudian dengan memandang foto itu kemudian menambah semangat sama itu beribadah, sah. Tapi nek sampean delok foto itu memang kemudian sampean menjadi lupa kepada Allah, itu tidak boleh. Apapun halnya. Nek garakno lali, ya tidak boleh. Jadi salah gambar. Gitu loh. Itulah esensinya. Kalau esensinya itu baik, maka sah. Tapi kalau esensinya tidak baik, dua madorot, maka mestinya harus dihilangkan. Madorot itulah yang sebenarnya kemudian menghalangi malaikat rahmat itu datang ke dalam rumah. Seperti ini, hati ini tidak akan mendapat hidayah Allah ketika hati kita itu diisi keburukan. Orang kan tidak bisa mensucikan hatinya, itu kan susah kan bagi kita. Hati ini dewe sono takabur, hati ini dewe sono dengki. Maka rahmatnya Allah tidak akan masuk ke situ. Maka bersihkanlah hati itu dari hal seperti itu. Maka rahmatnya Allah Ta'ala, hidayah Allah akan datang secara terus menerus. Esensi dari makna. Jadi kudu kalau zaman kemudian ono gambar-gambar yang menambah sampean untuk beribadah kepada Allah, ya sah. Tapi kalau gambar itu menghalangi sampean untuk ibadah kepada Allah,
Ya berarti itulah gambar yang menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Kira-kira begitu. Ya. Oh iya. Sama belanya aku. Iya. Ya itu kan mengingatkan kita kepada kematian. Sehingga Rasulullah itu mengatakan bagi orang yang datang kepada kubur, tekon yang kuburan itu bukan hal buruk. Datang ke kuburan itu dalam rangka mengingat kematian. Sehingga kalau itu gak kerasa wong itu bakal urip terus. Orang itu lek kerasa urip terus, bakal urip terus. Orang itu gak ingat kematian, gak akan ingat siksa Allah. Kalau orang itu tidak akan ingat siksa Allah, tidak ingat dengan siksanya Allah, maka orang itu terus akan melakukan keburukan. Makanya wong ini iling siksanya Allah, orang itu akan takut. Nah, siksanya Allah itu datang, diantaranya adalah ketika datangnya kematian. Tapi tidak selalu kematian itu mendatangkan siksa. Itu gak ada yang zaman wedi. Kematian itu sebenarnya sebuah nikmat. Sisi lain orang itu diazab Allah Ta'ala setelah dia mati. Tapi sisi lain orang itu akan bertemu dengan Allah ketika dia mati. Nanti sampean gak bakal ketemu Allah guru mati. Berarti enak gak mati? Kawan muni enak kok begitu dia mati. Orang itu tidak akan ketemu Allah ketika tidak mati. Kapan zaman ketemu Rasulullah tidak zaman mati? Dan ini zaman cinta. Orang cinta itu kan kepingin dan ketemu. Tapi sama dipateni wedi. Bahkan mati aja wedi. Mati itu pasti kok. Mati itu pasti. Anggaplah kematian itu sebagai nikmat di mana zaman ketemu dengan kekasihnya Allah. Ketemu dengan Rasulullah. Sebab zaman mati dhisik. Lah zaman gak mati gak iso ketemu. Ketemu be Allah ketika zaman mati. Lah zaman gak mati gak iso ketemu be Allah. Ketemu Allah dengan ketemu Rasulullah ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya gak usah wedi mati ae, wae mati kok. Sapa sing iso nglawan mati? Gak usah wedi mati kapanpun mati. Cara sampean mati nom. Bojo sampean si ayu. Ya, aduh Allah ngono, ra bisa sampean kurang bahagia. Sama tinggal mati, bojo sampean dirabi wong sing luwih sugih, bahagia lho kan berarti ya bejo bojo sampean. Sama ndelok bojo sampean bahagia kan seneng ning akhirat. Ngono. Ya, jadi ya tapi ada orang yang hidup semati itu ada. Sing lanang mati baru wedok gak 1 jam kemudian yang perempuannya mati. Itu ada yang hidup semati. Jadi jangan takut sama kematian. Takutlah bahwa azab Allah Ta'ala datang setelah kematian. Nah, krono azab Allah Ta'ala itu teko sakwise zaman mati, maka manfaatkan kehidupan sampai di dunia ini untuk melakukan kebaikan. Supaya menilai sama dipateni karo Allah, wis mati bukan azab yang datang tapi nikmat. Nikmatnya mati adalah ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Itu lah wis mati. Sampeyan cinta nang bapak sampean mati, gak ketemu maneh. Caranya ketemu ya apa? Ya sampeyan kudu mati. Tapi aja terus bunuh diri. Aja terus bunuh diri loh ya. Wah, bunuh diri aja ketemu baik Rasulullah gak iso. Rasulullah malah gak seneng ketemu orang yang bunuh diri. Wong bunuh diri itu hakikatnya adalah musyrik. Berarti yang mlebu neraka. Karena apa? Koncone setan. Wong bunuh diri itu koncone setan. Kenapa? Dia mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya belum yang mana hidupnya ini sebenarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kita orang mati mbak awal, jadi pateni dewi. Gitu. Ya, karena sama nek krungu talqin wong mati lho. Innal mauta haqqun, ya. Innal jannata haqqun, an-naro haqqun. Adabun hakun, nikmat kubur hakun. Hak kabeh. Saman sugih lho mesti. Tapi mati mesti. Saman seneng di dunia durung mesti. Swarga wis mesti ya ning swarga. Neraka ya Mas, gak usah wedeni kabeh wis mesti ning kono. Saman uripe ya durung mesti kira daripada gak sugih ngrepoti wong liya. Wong mutahe. Timbangane ngrepoti wong lak mati ae lho. Makanya
Makanya gak usah wedi mati, nyantai bro. Mati. Yang penting amal kita baik. Ya. Oke, yang lain? Sholat kali merem mboten apa? Sholat di merem. Pada akhirnya sholat di merem kalau tujuannya Konsentrasi. supaya konsentrasi atau khusyuk maka boleh. Tapi lek merem itu tidak ada gunanya, makruh. Merem karena gunanya pokoknya sembahyang merem. Makruh. Tapi kalau sholat itu dia merem tambah khusyuk maka boleh. Tapi lek karena gunanya, wong merem itu gak malesan. Ya kan? Sama sholat, lek semangat kan gak kira merem. Tapi lek sama merem kan sebab ngantuk. Nah, rasa-rasa kebayang kan sebenarnya. Sering lamun kok. Apa mana ngelamun tambah ayah habis. Nah, akhirnya maya kunut kancane guru dari gak kunut langsung sujud. Ya itu kan subuh kan. Ngantuk koncone salah malah jadi tetep tahiyat gitu kayak wong paling suwe macane tahiyat padahal keturun. Lah lek turun itu ya apa salate? Batal. Karena orang tidur itu membatalkan wudu. Nah, supaya keturun ya batal. Karena orang sholat itu harus dalam keadaan sadar. Gak boleh dulu. Oke. Ada yang lain? Daerah Karangploso masih di lockdown? Karangploso lockdown. Cukup ya? Muka-muka barokah, manfaat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmati wa amitna fi wa mu'afati minal fitani wa al bisab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.